Stoicism, sebuah mazhab filosofi yang mengajarkan tentang pentingnya ketenangan, ketangguhan, dan juga kestabilan emosi dalam menghadapi dunia yang random, tidak adil, dan jahat. Orang yang memahami atau mendalami filosofi ini biasa dikenal sebagai Stoik. Stoik sekarang lebih dikenal sebagai orang yang tenang menghadapi hiruk-pikuk dunia, yang bisa tenang menjalani ketidakadilan dan tetap berusaha dalam menjalani hidupnya. Untuk bisa menjadi orang yang stoik, ada beberapa exercise atau latihan yang bisa kita lakukan untuk nantinya meningkatkan kemampuan kita untuk tetap tenang dalam menghadapi dunia yang keras ini. Yang pertama, dikotomi kontrol. Mengetahui bahwa ada hal yang bisa kita kontrol dan ada hal yang tidak bisa kita kontrol. Hampir semua hal yang ada di dunia ini sebenarnya tidak bisa kita kontrol. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana pendapat orang lain terhadap kita. Kita tidak bisa mengontrol cuaca, macet di jalan, bencana alam, atau bahkan kematian. Tapi, walaupun seperti itu, kita masih bisa mengontrol bagaimana reaksi kita terhadap situasi yang diberikan untuk kita. Sedih atau tidaknya suatu kejadian, adil atau tidaknya, diri kita sendirilah yang menentukannya. Seperti perkataan Marcus Aurelius, "Itu tidak menyakitiku kecuali jika aku menganggap kejadian itu menyakitkan untukku. Aku bisa memilih tidak." Jadi, cobalah tanyakan kepada dirimu setiap hari, dalam tiap situasi yang sedang kamu hadapi. Kalau bisa, buat jurnal dan refleksilah tiap hari. Mana yang ada dalam kontrolmu dan mana yang tidak. Dan tentukan bagaimana tindakanmu terhadap kejadian-kejadian itu. Yang kedua, premeditatio malorum. The premeditation of evils adalah latihan stoik tentang mengimajinasikan hal-hal yang bisa membuat sesuatu jadi buruk atau gagal. Membayangkannya di otak kita seolah-olah hal itu sudah terjadi. Bayangkan dengan jelas bagaimana kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Dan juga bayangkan kalau itu masih survivable. Kamu tidak akan mati gara-gara hal buruk itu terjadi padamu. Sehingga kalau misalnya terjadi hal buruk pun, kita sudah bersiap-siap dan tidak mengeluarkan emosi yang berlebihan seperti panik, marah, dan sedih yang berlebih yang nantinya justru malah memperburuk keadaan. Yang ketiga, amor fati. Filsuf hebat dari Jerman Friedrich Nietzsche menjelaskan apa yang disebut dengan manusia yang hebat seperti dalam amor fati, cinta akan takdir. Orang itu tidak ingin ada yang berbeda, tidak di masa depan, tidak di masa lalu, tidak selamanya. Bukan hanya menanggung apa yang perlu, apalagi menyembunyikannya, tetapi menyukainya. Stoik sangat kental dengan attitude ini. Epictetus yang hidup sebagai budak yang dihadapkan dengan kesulitan demi kesulitan pernah berkata, "Jangan mencari hal-hal yang terjadi seperti yang Anda inginkan. Sebaliknya, berharaplah apa yang terjadi seperti bagaimana itu terjadi. Maka Anda akan bahagia." Yang keempat, memento mori. Marilah kita mempersiapkan pikiran kita seolah-olah kita akan sampai pada akhir kehidupan. Mari kita tidak menunda apapun. Mari kita menyeimbangkan buku kehidupan setiap hari. Orang yang memberikan sentuhan akhir pada kehidupan mereka setiap hari tidak pernah kekurangan waktu. Seneca sering mengatakan untuk terus mengingatkan diri kita bahwa kamu mungkin tidak akan bangun lagi besok, atau kamu mungkin tidak akan tidur lagi, sebagai pengingat akan kematian. Kalau kita merasa kematian kita sudah dekat, hal yang selama ini kita inginkan untuk kita lakukan pasti akan dilakukan. Hidup yang ingin dijalani pasti akan dijalani. Yang kelima, jurnal. Dalam Stoicism, art of journaling tidak sekedar diari. Latihan ini adalah filosofi itu sendiri. Mempersiapkan hari besok, refleksi hari yang telah lewat, mengingatkan diri kebijakan yang dipelajari dari orang lain, bacaan atau pengalaman di hari ini. Stoicism adalah filosofi tentang praktek dan rutinitas, bukan bacaan yang hanya perlu dibaca sekali untuk dimengerti, tapi perjalanan seumur hidup yang memerlukan ketekunan, pengulangan, dan konsentrasi. Seneca pernah menjelaskan kepada temannya, "Saya memeriksa sepanjang hari saya dan mengingat kembali apa yang telah saya lakukan dan katakan. Tidak menyembunyikan apapun dari diri saya sendiri, tidak melewatkan apapun." Yang keenam, practice misfortune. Emosi seperti rasa takut dan anxiety datang dari ketidakpastian, bukan dari pengalaman. Dan emosi ini bisa merusak mental, keputusan, dan bahkan hari-hari kita. Solusinya adalah berbuat sesuatu. Buatlah dirimu familiar dengan skenario terburuk yang kamu takutkan, dan rasakan bagaimana rasanya hidup dengan hal yang paling kamu takutkan. Yang ketujuh, train perceptions. Stoicism mempunyai latihan bernama membalikkan halangan, yang berarti tiap situasi atau hal yang buruk bisa diubah menjadi sumber dari sesuatu yang baik. Kalau misalnya kau mencoba untuk menolong seseorang dan reaksinya bukan berterima kasih tapi malah pengen ditonjok, daripada membuat hidupmu jadi lebih buruk,
Mungkin saja itu pelajaran untukmu untuk lebih bersabar. Atau ketika orang yang dekat denganmu meninggal, itu mungkin adalah pelajaran untukmu untuk lebih tabah. 8. Take the view from above. Mundur selangkah, zoom out, dan lihatlah hidup dari poin yang lebih luas. Memandang dari atas dapat mengubah penilaian kita pada berbagai hal. Kemewahan, kekuasaan, perang, dan kekhawatiran dalam hidup sehari-hari akan menjadi konyol. Kalau kita melihat dari pandangan orang ketiga, kita akan sadar bahwa masalah kita sebenarnya tidak seberat itu. Kita sadar bahwa masalah yang kita hadapi tidak sebanding dengan yang semua orang hadapi.